warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Dapur Politik dengan formasi lengkap, ya kan? Setelah kembali ibadah. Iya, kembali dari ibadah. Terus kemudian setelah melihat selama seminggu itu aku tidak lepas melihat situasi kondisi perpolitikan di Indonesia loh Bang. Situasi bangsa. Iya, bahkan yang nge-DM itu banyak, tolong doakan kondisi bangsa Indonesia. Yang sedang dalam kondisi. Emang kenapa? Nggak apa-apa, baik-baik aja. Banyak orang yang bilang kan darurat. Jelas. Kalau saya pribadi melihat itu hanya dinamika, bukan sebuah kedaruratan. Banyak yang bilang, oh Indonesia bubar. Indikatornya itu jauh sekali dari kata bubar. Dan indikatornya itu tidak seperti 98 atau 66 gitu kan. Jadi masih baik-baik aja. Iya, dan itu dinamika, itu biasa dalam konteks demokrasi, itu biasa. Artinya ada pihak pro kontra biasa, tapi tidak sampai orang tuh banyak Bang yang nge-DM saya, jangan sampai kita seperti tolong doakan. Jangan sampai Indonesia seperti tahun 65, tahun 98. Enggak mungkin. Karena ya itu tadi, maksudnya pertama soal ekonomi. Ya, kalau dari perspektif saya, ekonomi Indonesia masih dalam kondisi yang normal-normal saja. Baik-baik saja ya. Baik-baik saja. Sedangkan tahun 65 itu inflasi 600%, 98 krisis moneter, gitu kan. Terus kemudian yang kedua adalah militer. Militer tidak ikut serta dalam bagian rakyat. Betul. Beda dengan tahun 65 ada angkatan darat, 98 juga militer tarik diri gitu kan. Tidak mau berkonflik kan? Tidak mau berkonflik. Kalau sekarang kalau bahasa kasar dulu pembiaran lah. Pembiaran. Jadi ya biasa aja gitu. Cuma nggak tahu kenapa kok kemudian banyak orang yang menganggap bahwa ini darurat enggak. Bahkan kemarin sempat ada teman saya. Iya Bang. Mau ke Jakarta nelpon. Katanya dilarang sama keluarga, nggak boleh karena besok mau chaos. Nanya gimana sih? Berangkat nggak ada masalah. Kita bilang gitu. Dan dia berangkat. Terus dia tinggalnya di apartemen daerah Sleepy, oh ya benar. Terus habis itu dia mau ke RSPAD. Terus? Dia lihat Senayan. Dan ternyata bener dong. Terus dia bilang, iya jalan ditutup cuma yang sebelah kanan. Iya. Dia sampai, iya ya nggak apa-apa. Iya, karena yang rame nih yang berisik di sosmed. Sama kayak, kalau dulu 2019 tuh. Iya, betul. 2019 tuh yang wah pendukung Pak Prabowo banyak nih. Iya. Di Bawaslu ya. Enggak, di sosmed. Di sosmed ya. Banyak nih apa segala macem. Terus habis itu ternyata begitu hasil juga suaranya kalah. Terus habis itu kemarin yang apa namanya? Yang 3 kontestan juga berisik rame. Kalah juga. Iya. Kalau yang di Bawaslu 2019 itu real, Mas. Real ya. Saya dari situ itu bener-bener sampai yang ditutup jalan apa itu kan chaosnya beneran. Benar. Sampai sempat diangkat sama Pak Anies kan yang katanya korban kerusuhan. Iya, betul. Iya, dan juga satu hal lagi teman-teman kalau perlu ingat bahwa kalau misalkan itu menjadi gerakan yang masif, menurut saya Bang ya, gerakan paling masif yang terjadi pasca reformasi itu adalah 212. Kita tidak bisa memungkiri itu karena isunya itu sampai ke level bawah, sampai grassroots ya. Sampai grassroots. Tapi 212 yang jilid pertama jilid pertama. Itu yang sampai Monas demo sampai di depannya Kedutaan Besar Amerika Serikat. Presiden Jokowi datang, nah itu benar-benar karena isunya mengakar sampai grassroots. Ya. Dan itu apa namanya? Pada saat itu belum clear nih videonya gimana sih? Kan lambat laun udah mulai muncul video yang sebenarnya yang durasi panjang. Benar-benar melihat konteksnya. Nah itu kalau misalkan teman-teman ingin melihat sebuah gerakan masif yang dalam tanda kutip didengar oleh pemerintah dan mendapatkan dan memberikan tekanan. Sampai hari ini 212 belum ada yang bisa mengalahkan. Itu karena luar biasa itu. Efeknya nyata membuat Pak Anies menjadi naik dan pressure kepada Pak Ahok waktu itu. Betul. Jadi ya itu makanya tolak ukurnya di situ. Tapi kalau belum sampai ke 212 biasa. Karena di pasca reformasi ya 212 ya yang konkret waktu itu. Konkret real. Walaupun lambat laun mungkin banyak kepentingan yang naik di atas 212, akhirnya gerakannya menjadi banyak orang yang menarik diri juga. Betul. Akhirnya ya biasa aja, misalnya nggak, ya ada biasa kan dalam sebuah gerakan itu ada sebuah kejenuhan ya Bang. Karena menjaga ritme dan semangat dalam sebuah gerakan itu bukan perkara yang mudah. Jadi ya aku lihat, aman kok ini ternyata bener aman-aman aja. Menjaga ritme halnya sama seperti menjaga ritme di PDI Perjuangan. Nah, ya kan yang sampai hari ini banyak beberapa daerah yang PDI Perjuangan belum menentukan pilihannya. Antara takut, ya kan? Ragu-ragu, atau seperti biasa Bu Mega menyimpan jagoannya last minute. Betul.
Karena untuk menunggu intuisinya Mbak Mega itu luar biasa. Luar biasa. Beliau ini nggak bisa dipungkiri. Benar. Di balik sifatnya mungkin ada yang orang nggak suka, tapi intuisinya luar biasa. Ya, dan di antara seluruh mantan presiden hanya satu-satunya beliau yang saat ini masih menjabat sebagai ketum. Nggak ada mantan. Oh iya. Presiden ke berapa ya? 6. Iya, dari presiden pasca reformasi, mulai dari Pak Habibie udah almarhum, Gus Dur udah almarhum, Bu Mega, terus Pak SBY, Pak Jokowi. Nah, yang satu-satunya megang jabatan sebagai ketum itu cuma Bu Mega. Bu Mega. Jadi luar biasa lah, misalnya kedudukan beliau. Meskipun banyak orang yang tidak suka, tapi itu memang gaya khasnya Bu Mega ya, belak-belakan segala macam gitu. Dan hanya 2 daerah di Pulau Jawa ini yang sampai sekarang masih belum diputuskan siapa yang akan jadi kontestan, Bang. Di Jawa Timur? Jawa Timur dan juga DKI Jakarta. Daerah khusus Jakarta ya. Daerah khusus Jakarta. DKJ seru karena banyak isu yang berkembang dari mulai Anies Rano Karno, Pramono Rano Karno, banyak. Terus Anies sama ketua DPRD DKI itu, Bang. Oh iya, sama Pak Marsudi. Pak Marsudi. Prasetyo. Ya, Pak Prasetyo ya. Prasetyo Edi. Nggak salah kok. Kayak banner-bannernya. Bahkan Pak Anies itu menguat karena kemarin Pak Anies datang ke Lenteng Agung. Betul, saya kira bakal diumumkan itu di jam 1 siang. Ternyata ditunggu sampai habis, nggak ada juga namanya. Gokil ya, memang. Ya, tapi di satu sisi kalau saya melihatnya, Bang, ya, saya yang belajar ilmu politik itu melihatnya bahwa kalau saya merasa mending nggak usah ngomongin Pak Anies. Terus? Kenapa? Karena saya meyakini bahwa PDIP adalah satu-satunya partai yang dia secara kaderisasi itu kuat. Nah, kalau misalkan Pak Anies dicalonkan oleh PDI, orang sudah tidak lagi percaya dengan institusi partai politik. Karena yang dianggap adalah dicalonkan karena dia dalam tanda kutip populer gitu kan. Kalau kemarin siapa yang ngomong, saya lupa, katanya ini merasa senasib PDI dan Pak Anies. Kalau saya bilang sih, kalau dibilang senasib nggak oke, karena menurut saya PDI lebih besar daripada nama figur. Pak Anies. Iya, betul. Jadi, beda kalau PDIP dengan Pak Jokowi, maksudnya kan itu masih satu irisan ya. Enggak, maksudnya ada jelas konkretnya gitu, begitu salah satu pihak yang ditinggalkan kelihatan nyata gitu kan. Iya, jadi satu sisi kalau saya merasa bahwa mending nggak usah nyalonin Pak Anies gitu loh. Karena ya itu juga merupakan bagian pendidikan politik bahwa pentingnya orang tuh memiliki partai politik. Sedangkan Pak Anies itu kan oportunis, dia 2014 nyalon provinsi Demokrat, ya kan. Terus kemudian ikut Pak Jokowi, terus cabut, ikut Gerindra, cabut, ikut Pak Surya Paloh, gitu kan. Nah itu kalau buat saya itu bukan menjadi presiden yang buruk bagi penguatan institusi partai politik. Kalau berbicara tentang kaderisasi ya. Berbicara kaderisasi, karena saya percaya bahwa PDIP sebagai sebuah partai kader banyak kok kader-kader potensial yang bisa maju untuk. Contohnya siapa Mas kalau DKI Mas? Kalau DKI bisa ketua DPRD itu bisa. Apakah figurnya kuat juga? Ya nggak sekuat Pak Anies memang. Nggak sekuat Pak Anies. Tapi setidaknya ini apa nih? Apa kalau slogan sampai gepeng ya banteng. Iya. Ya, apa nih? Jargonnya apa ya? Jadi maksudnya ya udah pokoknya mati urip yo kaderku gitu kan. Atau misalkan katakanlah yang kader yang dia cukup vokal di DPR tapi tidak jadi DPR lagi, Mas Masinton. Emang nggak jadi itu? Nggak jadi Bang, gagal sama Once. Once yang jadi? Once yang jadi. Tapi mungkin kalau berhitung soal keamanan PDI di DKI, mungkin mereka akan mencoba mencari figur yang bisa menang. Tapi kalau untuk menjaga kesoliditas mesin, mungkin dia harus cari yang memang benar-benar ya walaupun kalah tapi tetap kader gitu kan. Contoh kalau Bang O ingat misalkan, karena apa? Karena kalau aku ngelihat di DKI lawannya di Kim itu kan juga bukan yang punya basis massa kuat di DKI. Pak Ridwan Kamil itu. Tapi mesinnya kuat di PKS. Ya, mesinnya kuat di PKS gitu kan. Mesinnya kuat di PKS, benar. Ya lupa Jakarta ini, Bos. Iya, Jakarta. PKS adalah partai pemenang parlemen di Jakarta. Gokil memang ya apa PKS itu. Ya itulah. Dan dia dikasih porsi menjadi wagub juga. Betul. Itu kan salah satu hal luar biasa itu. Ini apa namanya?
ininya apa namanya reward dia dari sebuah perjuangan mereka konsisten ya kan di dalam gerakan, di dalam pergerakan, di dalam perjuangan PKS. Ya ini buahnya. Nggak menutup kemungkinan PKS akan mengambil posisi gubernur. Kalau saya secara pribadi Mas Dari, dengan PKS tidak ada masalah sama sekali. Dengan dia berada di KIM hari ini di DKI Jakarta membuktikan bahwa PKS adalah the real partai. Kalau kemarin orang banyak bilang kalau PKS ini lebih ke oposisi. Bukan, lebih kepada yang oh ini partai Islam, ini religius, ini fanatik dan segala macam. Tapi enggak. Buktinya mereka realistis untuk bisa melihat peluang-peluang itu gitu. Apalagi tawaran menjadi seorang wagub yang selama ini meskipun PKS itu dominan di Jakarta, tapi dia tidak pernah megang jabatan eksekutif. Betul. Dia baru. Kalau di Jawa Barat kan PKS sudah pernah. Gubernur pernah. Aher, betul. Pak Aher itu dengan itu ya, dengan idolamu ya, wagubnya. Ya? Ini apa namanya, anak Jenderal Nagabonar kan? Mau. Oh ini sama namanya? Idolamu, idola Mas Dari. Macan. Si siapa sih? Kendi, saya jadi Kendi itu. Payo. Ya ampun. Lupa gue. Ayo terus kita tunggu teman-teman, kita tunggu. Ini idola Mas Dari selalu bahas. Kalau pas lagi kamera off selalu bahas sama saya. Ayo. Kita tunggu teman-teman. Ini idola dia bisa sampai lupa. Ini loh, siapa sih? Orang terkenal yang DPR RI. Mas Boy, temennya Mas Boy. Temennya Mas Boy Adam Syarif. Dedi Macan Yusuf. Dedi Macan itu Yusuf. Dulu Pak Aher memimpin Jawa Barat bersama beliau. Dedi Yusuf. Itu kalau orang-orang kelahiran 80-90 masih bisa jamani ini apa namanya tendangan-tendangannya beliau di beberapa film action. Tapi emang namanya Dedi Macan. Serius tuh? Iya Bang. Dedi Macan Yusuf. Masa emaknya ngasih nama begitu? Iya beneran, Dedi Macan Yusuf. Tapi nggak pernah dipakai kan nama macannya. Makanya cuma Dedi Yusuf. Itu bahaya kalau dia macan kan? Iya, Dedi. Soalnya di Jawa Barat harusnya Dedi Maung. Dedi Maung. Bener. Malah Hercules yang ada Maungnya. Iya kan Hercules panggilannya Maung. Iya. Kayak gitu. Nah itu tadi tuh seputar PDI Perjuangan. Masih banyak hal menarik lagi seputar pilkada yang ya sampai kita duduk di sini. Ini ada perubahannya. Betul. Tapi apa aja dan itu kenapa bisa berubah, kita bakal diskusi bareng lagi karena partai ini memang lagi hot banget. Karena PDI itu sebagai partai pemenang pemilu. Betul. Tapi dia eksekutifnya kehilangan. Jadi habis ini kita bakal kembali dengan partai yang hot. Yang lagi panas terus. Kita akan bicara soal pilkadanya mereka karena tadi Jakarta kita udah bahas kalau PDI belum menentukan di Jawa Timur dan di DKJ Jakarta. DKJ. Mereka tidak tahu mau kemana, antara takut, ragu-ragu, atau intuisi Bu Mega lagi-lagi yang akan menentukan pemenangnya siapa. Betul. Saya Ardiri Hukom. Saya Muhammad Hari. Kembali lagi di episode kedua Dapur Politik. Kita tunggu. Dadah.